Selamat datang di Mapel Pemetaan Geologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan judul menganalisis peta topografi. Dalam menganalisis peta topografi ada dua pokok bahasan atau ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penafsiran peta topografi dan yang kedua adalah metode penafsiran peta topografi. Ada dua cara dalam menafsirkan atau mengidentifikasi kenampakan-kenampakan geologi pada peta topografi. Yang pertama, yaitu melakukan pengamatan secara teliti terhadap bentuk-bentuk dari struktur geologi yang digambarkan dalam bentuk-bentuk kontur pada peta topografi. Ilustrasi dari bentuk-bentuk semacam ini disebut sebagai kunci untuk mengenal dan mengidentifikasi kenampakan geologi di lapangan. Nah, melalui metode praktek dan pelatihan ini, kita dilatih untuk memiliki kemampuan melakukan dedukasi dalam mengidentifikasi dan memaknakan kenampakan-kenampakan geologi melalui kajian dengan berbagai kriteria. Sehingga cara ini diyakini sangat dibutuhkan dalam melakukan interpretasi. Nah, dalam melakukan interpretasi batuan dari peta topografi, hal yang penting yang perlu diamati adalah pola kontur dan pola aliran sungai. Nah, contohnya, apabila pola kontur rapat biasanya menunjukkan batuan yang keras. Sebaliknya, apabila pola kontur jarang menunjukkan batuan yang lunak atau batuan yang lepas. Pola kontur yang menutup atau melingkar di antara kontur lainnya menunjukkan lebih keras dari batuan sekitarnya. Nah, aliran sungai yang membelok secara tiba-tiba dapat diakibatkan oleh adanya formasi batuan yang keras. Kemudian, cara menafsirkan jurus dan kemiringan lapisan berdasarkan pola kontur. Nah, ini contoh petanya. Nah, bagaimana cara kita menganalisisnya dari contoh peta topografi dengan pola kontur yang seperti ini. Nah, jurus perlapisan batuan dapat ditafsirkan berdasarkan bentuk dari pola garis konturnya. Sehingga kemiringan lapisan batuan dapat ditafsirkan berdasarkan spasi konturnya. Sehingga arah kemiringan umumnya mengarah ke spasi kontur yang lebih renggang. Nah, ini berarti arah kemiringan dia mengindikasikan atau mengarah ke spasi kontur yang lebih rendah. Nah, ini berarti arah kemiringannya dia ke arah kontur yang lebih rendah ini. Nilainya. Kalau yang ini kan nilai konturnya lebih rapat. Nah, bagaimana dengan jurus dan kemiringan lapisan berdasarkan pola kontur? Nah, ini contoh analisa petanya. Jurus perlapisan batuan dapat ditafsirkan berdasarkan arah kecenderungan dari garis konturnya. Kemiringan lapisan batuan dapat ditafsirkan berdasarkan spasi kontur. Arah kemiringan umumnya mengarah ke spasi kontur yang lebih renggang. Nah, ini contohnya nih. Nah, selanjutnya resistensi batuan berdasarkan pola kerapatan kontur. Sekarang kita menganalisa peta selanjutnya. Nilai kerapatan sungai atau drainase density yang besar mengindikasikan batuannya lunak. Nah, seperti contoh pada batu sedimen batu lempung, batu napal ataupun batu lanau. Selanjutnya, nilai kerapatan sungai atau drainase yang lebih kecil mengindikasikan batuannya resisten. Nah, contohnya seperti batuan beku, batuan sedimen breksi,
batuan sedimen konglomerat, dan batuan sedimen batu pasir. Karena batuan-batuan ini lebih tahan terhadap erosi. Nah, ini contohnya. Nilai kerapatan sungai yang kecil, sedangkan ini nilai kerapatan sungai yang besar. Selanjutnya, resistensi batuan berdasarkan kerapatan sungai atau drainase density. Nilai kerapatan sungai yang besar mengindikasikan batuannya lunak. Nah, ini seperti batu lempung, napal, ataupun lanau. Sedangkan nilai kerapatan sungai yang kecil mengindikasikan batuannya resisten, seperti batuan beku, batuan sedimen breksi, konglomerat, dan batu pasir. Nah, ini nilai batuan dengan nilai sungai dengan kerapatan batuan yang resisten. Nah, ini mengindikasikan batuan-batuan yang lebih keras, yang lebih tahan terhadap erosi. Sedangkan di sebelahnya nilai kerapatan sungai yang besar mengindikasikan batuannya lunak. Nah, sedangkan di sini nilai kerapatan batuan yang kecil. Nah, ini. Resistensi batuan berdasarkan kerapatan sungai atau drainase density. Nah, pada contoh gambar ini, nilai kerapatan sungai yang besar ya mengindikasikan batuannya lunak, seperti batu lempung, napal, ataupun lanau. Sedangkan nilai kerapatan sungai yang kecil mengindikasikan batuannya resisten, seperti batuan beku, batuan breksi, konglomerat, dan batu pasir. Nah, selanjutnya struktur lipatan berdasarkan pola kontur perbukitan paralel. Nah, ini contohnya. Nah, analisanya adalah pola kontur perbukitan yang sejajar atau paralel. Pola aliran sungai trellis yang mewakili daerah yang dikontrol oleh struktur perlapisan. Struktur lipatan berdasarkan pola kontur perbukitan berupa show shape ya. Nah, ini peta analisanya. Pola kontur perbukitan yang berbentuk sepatu mengindikasikan struktur lipatan baik syncline ataupun anticline yang menunjam ke bawah atau terbuka ke atas. Nah, ini contohnya seperti lipatan sepatu. Ya. Struktur patahan berdasarkan pola kontur perbukitan yang bergeser. Nah, ini contoh peta analisanya. Ya, bagaimana hasil analisanya? Pola kontur perbukitan yang bergeser atau offset. Nah, ini offsetnya ke atas, ke atas dan ke bawah. Pola kontur yang mengikuti bidang sesar atau patahan. Nah, ini patahannya atau bidang offsetnya. Struktur patahan berdasarkan pola aliran sungai yang berbelok secara tiba-tiba. Nah, ini peta analisanya. Pola aliran sungai yang membelok secara tiba-tiba. Kemudian arah aliran sungai yang mengalir di sepanjang bidang patahan. Nah, ini contoh pola aliran sungai. Ya, dicirikan dengan kontur yang membelok ke arah hulu. Ya, seperti kita ketahui dalam sifat-sifat garis kontur. Nah, ini pola aliran sungainya, dia membelok secara tiba-tiba. Ya, mengikuti atau mengalir sepanjang bidang patahan batuan. Nah, ini bidang patahannya. Nah,
Referensi pembelajaran, silakan kalian klik dari link yang sudah saya tautkan di sini. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu mencari artikel ataupun makalah yang membahas judul tentang analisa kenampakan geologi berdasarkan interpretasi peta topografi. Silakan cari di laman apa saja, baik itu di Blogspot, WordPress, dan lain-lain. Nah, yang kalian kumpulkan hanya alamat lamannya saja. Nah, copy dan pastekan di kolom jawaban pada pertanyaan yang sudah saya tautkan di Google Classroom. Berikut contohnya. Nah, judul dari laman inilah yang akan kalian kopikan dan akan kalian pastikan di kolom jawaban Anda. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya tautkan di penugasan kalian pada Google Classroom. Tugas tersebut dikumpulkan paling lambat 4 hari setelah pengumuman ini disampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa.